Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-akhyar al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ya Rahman ya Rahim wa duri wasi'al barakah tusaddid alsinatana bis-shawab wal hikmah wa qulubana bil 'ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal haram wa syubhat wa udul absarana 'anil fujur wal khiyanah wasdud asma'ana 'anil lagwi wal ghibah wa quf aydiyana minal zulmi was sarqah wa tafaddal 'ala ulama'ina bis-suhdi wan nasihah wa 'ala al-muta'allimina bil juhdi war raghbah wa 'ala al-mustami'ina bil ittiba'i wal maw'izah bihaqqi subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita waktu-waktu yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan untuk kita bisa memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Fil. Pada surat Al-Humazah yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahaya orang-orang yang menyangka bahwa hartanya, pengikut yang banyak dan kekuasaan itu bisa mengekalkan mereka di bumi. Lalu Allah mengancam akan melemparkan mereka ke dalam Al-Hutamah. Maka di dalam surah Al-Fil ini Allah hendak menunjukkan peristiwa bahwasanya praduga mereka harta dan kekuasaan itu bisa menyebabkan mereka kekal, itu langsung Allah perlihatkan di muka bumi. Peristiwa itu adalah peristiwa yang hendak kita bahas yang terjadi di Makkah berkaitan dengan surah Al-Fil. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Surah Al-Fil wahiyya makkiyah, diturunkan merupakan surah makkiyah, jumlahnya 5 ayat. Dalam tertib diturunkannya, surat ini diturunkan surat yang ke-19. Tapi dalam Al-Quran, surat ini surat yang ke-100 berapa? Di Al-Quran 105. Surah Al-Fil itu kalau dalam tertib surah Mushaf Utsman itu surat yang ke-105, tetapi diturunkannya itu yang ke-19. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara ay alam ta'lam. Apa kamu belum tahu? Taro
tetapi melihat tidak hanya dengan menggunakan mata. Karena ru'yah itu bisa bermakna mimpi, bisa juga bermakna mengetahui. Jadi bisa mengetahui dengan pandangan mata, bisa juga mengetahui dengan hati. Ibnu Abbas menafsirkan alam taro di sini adalah alam tasma'. Belumkah engkau mendengar? Lafadznya kalimat ini adalah istifham, pertanyaan. Tetapi maknanya adalah takrir, ketetapan. Jadi diberita, bukan pertanyaan. Apakah engkau melihat? Khitabnya yang diajak bicara adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi maknanya adalah umum kepada semua termasuk kita. Jadi kita ini ditanya, apakah kamu sudah tahu? Apa yang ditanyakan itu? Fa'ala rabbuka bi kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana perbuatan Tuhanmu terhadap orang-orang yang memiliki gajah? Ashabul fil, tentara gajah. Fa'ala di dalam Al-Quran kalau berkaitan dengan manusia biasanya berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik. Misalnya perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau membunuh, wa fa'alta fa'latallati fa'alta, di perbuatanmu, dan kau telah melakukan satu perbuatan yang buruk. Tetapi kalau fa'ala berkaitan dengan Allah, maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan azab. Jadi apakah kamu sudah tahu tentang azab Tuhanmu yang diberikan kepada ashabul fil? Paling tepat tafsir ini dimaknai dengan mengetahui, karena kejadiannya ini kejadian yang sudah lewat, sudah lewat. Peristiwa tentara gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah itu terjadi kira-kira 50 hari sebelum Nabi lahir. Baru kemudian ayat ini turun, 40 tahun lebih sesudahnya baru kemudian ayat ini turun. Berarti alam taro di situ bukan melihat, tapi mengetahui dengan keyakinan bahwa itu terjadi. Tetapi memang peristiwa ini peristiwa yang sangat populer. Orang-orang Arab tahu semua kisah itu, hingga mereka menyebut tahun itu adalah tahun gajah, Amul Fil. Jadi sudah maklum itu. Jadi kalau kisah rakyat itu sudah tahu semua orang-orang Arab. Jadi kisahnya banyak versi. Tentang jumlah gajah yang digunakan oleh Abraha itu ada yang mengatakan 1. Nama gajahnya itu Mahmud. Nama gajahnya itu Mahmud. Besarnya 12 kali gajah yang biasa. Gajahnya itu dipakai sama Raja Abraha itu. Ada yang mengatakan jumlahnya 9. 1 yang paling besar, 8 yang kecil-kecil yang ikutin tuh panglima-panglimanya. Prajurit-prajuritnya berjalan kaki. Ada yang mengatakan 15 gajah, ada yang mengatakan 1000 gajah. Dan tentara-tentara gajah ini belum sampai ke Makkah. Sudah masuk, belum memasuki Makkah, belum masuk ke Ka'bah itu, wilayah Ka'bah itu sekitar 3,5 kilo. Menurut riwayat dalam sejarah. Abraha itu adalah Bani Qulais, keturunan dari Al-Qulais. Dia raja di Son'a. Raja di Son'a. Son'a itu wilayah Yaman. Yang suka perang itu kan Son'a itu. Dulu dikuasai oleh Habasyah. Rajanya Najasyi. Jadi Najasyi punya lagi dia sultanan. Nah di daerah Son'a itu yang diangkat adalah Abraha. Abraha ini dia membuat kanisa, gereja, yang gerejanya itu sangat besar dan paling bagus, belum pernah dibuat oleh
raja-raja sultan-sultan sebelum dia. Karena dahulu imperium terbesar di dunia itu kan dua di saat itu, Romawi dan Persia. Jadi sebenarnya ini perebutan kekuasaan sebenarnya. Dan dia beragama Nasrani. Itu tadi Abraha itu. Setelah dia membuat tempat yang besar yang suci itu, menurut mereka suci itu, dia bikin surat ke Raja Najasyi bahwa dia sudah bikin gereja yang besar itu. Tetapi karena dahulu orang-orang ahlul kitab dari zaman Nabi Musa alaihissalam, pengikut-pengikutnya sampai ke orang-orang Nasrani, mereka kalau berhaji ya ke Ka'bah. Kalau haji ya ke Ka'bah, mau Nasrani mau orang ini berangkat mereka ke Ka'bah, melakukan tawaf. Sehingga walaupun bagus gerejanya itu tidak mengambil perhatian manusia untuk berangkat ke Ka'bah. Nah, dia iri. Dia ingin supaya orang berhajinya ke gereja yang dia bangun. Itu riwayat pertama. Riwayat yang lain mengatakan versi modernnya. Jadi sebenarnya dia ingin menguasai perdagangan yang ada di Hijaz. Jadi motifnya ekonomi, berkait dengan ayat yang sebelumnya di Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhlada, yang hitung-hitung ngumpulin harta, jamaah amalan wa addada, terkait dengan ini. Jadi kalau orang berangkat haji datang ke dia kan otomatis jalurnya menjadi jalur istimewa. Jalur perdagangan, sisi transportasi maju, pajak, keuangannya bakal maju negara itu. Kalau misalnya mereka Ka'bah itu dihancurkan lalu berhaji ke gereja. Jadi motifnya pasti motif dunia, bukan motif ketulusan dalam beragama. Nah, lalu didengar oleh salah satu bangsa Arab tentang niat buruk mereka yang hendak memindahkan haji ke gereja itu, maka adalah orang Arab yang kemudian buang air besar di gereja itu. Yang buang air besarnya orang Arab. Waktu itu kan Islam Nabi Muhammad belum dakwah, belum lahir waktu itu. Marahlah Raja Abraha, merasa terhina. Gereja yang dibangun demikian indahnya itu bukan malah disukai orang-orang, malah nggak suka. Dia bilang jalan satu-satunya supaya orang datang ke sini ya Ka'bah dihancurkan. Tadinya kan mau bersaing nih, membangun yang lebih baik dari Ka'bah, tapi tidak menarik buat orang. Ya jalan satu-satunya hancurkan Ka'bah, orang pasti datang ke sini. Jadi berangkat Raja Abraha bersama pasukan-pasukannya yang bergajah. Kabar ini terdengar oleh orang-orang Arab bahwa mereka akan hancurkan Ka'bah. Ada beberapa kabilah yang menghalangi mereka berperang, tapi nggak ada yang menang. Dan setiap yang kalah langsung jadi budaknya dia. Setiap yang kalah langsung jadi budaknya. Biasa kan zaman Persia Romawi kan begitu, yang kalah harus jadi budak. Nah, akhirnya ketika mendekati kota Mekah, Abdul Muthalib memerintahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat Mekah untuk jangan melawan, karena percuma melawan. Kita berangkat aja, suruh fungsi ke bukit-bukit, bawa anak-anak, bawa harta yang penting, kosongkan aja Mekah, berangkat. Nah, ketika sampai kira-kira 3,5 meter dari Ka'bah itu, maka mereka berhenti di situ. Lalu Abdul Muthalib datang menghadang mereka. Menghadangnya Abdul Muthalib bukan untuk melawan tentara gajah itu, tetapi ingin mengambil untanya. Makanya waktu Abraha kasih utusan, siapa orang yang berani menghalangi saya satu orang? Kasih utusan Unais namanya, itu juru bicaranya raja itu. Kemudian Unais ini mengutus satu orang yang namanya Dzunafar. Dzunafar ini suruh menemui Abdul Muthalib. Jadi raja ini merasa heran, sempat gemetar karena melihat orang-orang tidak ada yang berani, kok satu orang ini berani hadangin saya. Ini manusia model apa? Dia sempat gemetar. Tetapi pas dapat kabar bahwa dia minta unta, dia bilang, saya tadinya menghormati engkau karena aku anggap engkau orang suci yang akan membela Ka'bah. Ternyata engkau cuma mau bela unta. Dia bilang begitu, diketawain tuh sama raja. Akhirnya disampaikan Abdul Muthalib menjawab, unta itu punya saya.
Saya berkewajiban menjaganya sampai saya mati. Ini amanah untuk saya. Ka'bah ini bukan punya saya. Ka'bah ini bukan punya bangsa Arab. Ka'bah ini dibangun dari zaman Nabi Adam, ditinggikan kembali zaman Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah ini punya Allah, bukan punya saya. Maka Allah nanti yang akan menyelamatkan Ka'bah itu kalau memang Allah menginginkan Ka'bah itu tetap ada sampai akhir zaman. Disampaikan begitu, sempat mau menolak itu Abraha, tetap dinasihati, jangan main-main dengan Abdul Muthalib. Konon kalau musim kemarau Abdul Muthalib itu kalau berkorban berdoa turun hujan karena bersihnya hatinya Abdul Muthalib. Dan dia terkenal dengan pemegang Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu yang pegang ya Abdul Muthalib. Jadi keturunan Bani Hashim itu kan banyak. Keturunan Bani Hashim itu banyak. Di antara keturunan itu siapa yang paling mulia dan paling salih, yang dihormati oleh seluruh kaumnya, dialah yang menjadi silsilahnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk anaknya Abu Muthalib kan 12. Salah satunya Abdullah. Dari 12 itu yang Abdullah itu yang paling baik, yang paling saleh, yang dihormati oleh seluruh manusia, oleh seluruh orang Arab. Sampai-sampai raja Persia itu ngirimin utusan melamar untuk putrinya. Abdullah itu dilamar Pak untuk putrinya karena luar biasa terkenal bukan hanya dari sisi fisiknya, tetapi kewibawaannya, adabnya, kecerdasannya itu terkenal. Nah, dan keluarganya Nabi Muhammad, nasalnya yang ke atas itu tidak ada satupun yang menyembah berhala. Semuanya suci, tidak ada yang berzina, dan semuanya ikut millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim AS. Jadi murni keislamannya Nabi Muhammad SAW. Nah itulah yang kemudian menjadikan lahirnya manusia yang paling terhormat. Nah, lalu tatkala Abdul Muthalib sudah bawa untanya, Raja Abraham mau maju. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka? Kait itu tipu daya. Tipu daya itu apa? Tipu daya itu menampakkan sesuatu, menampakkan sesuatu, tapi untuk maksud yang lain. Saya tadi sudah jelaskan bahwa maksud dia itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan Ka'bah. Karena buat dia sekiranya Ka'bah itu tetap tegak, orang asal mau pindah ke gereja dia tidak perlu dihancurkan. Apa untungnya dia menghancurkan itu? Jadi ada motif lain sebetulnya. Jadi bukan motif mau menghancurkan Ka'bahnya, kita tidak ada kepentingan menghancurkan Ka'bah. Dia ada maksud supaya orang itu pindah gitu. Jadi itu kan kait namanya. Itu namanya tipu daya Pak. Kalau orang menampakkan sesuatu dengan maksud lain yang tersembunyi, itu namanya tipu daya. Itu namanya tipu daya. Kaidahum fi tadlil. Tadlil asal kata dari dolla. Dolla itu artinya biasa kita mengartikan sesat. Dolla. Dolla itu juga berarti sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang membingungkan. Dolla. Alam yajid. Gimana? Dolan fahada itu. Alam yajid kan? Fawajadaka dolan fahada. Kami dapati engkau wahai Muhammad bukan sesat. Gimana Nabi sesat? Kami dapati engkau Muhammad dolan dalam kebingungan. Fahada lalu kami berikan engkau petunjuk. Itu karena ada itu waktu itu nanya ke saya, Nabi juga sesat Ustaz, ini buktinya ini ayatnya. Makanya dia diberi petunjuk oleh Allah. Orang sesat nggak mungkin jadi nabi Pak. Nggak ada ceritanya. Kalau jadi ulama bisa lah, orang sesat tobat bisa. Jadi nabi nggak ada. Nggak ada ceritanya nabi itu bermaksiat itu nggak ada. Coba cari, nggak ada. Nabi itu semuanya bersih sejak lahir, bersih. Aku dapatkan kau dalam kebingungan. Makanya orang ulama menafsirkan bahwa golin itu Nasrani. Karena orang Nasrani itu bingung. Kenapa dia bingung? Sebab dia itu nggak tahu ajaran yang benar itu yang mana.
Karena Nabi Isa itu ketika dakwahnya cuma sebentar juga dikejar-kejar, Pak. So itu kitab yang ditulisnya juga banyak. Dia bingung nih kitab mana yang benar, satu dengan yang lain bertentangan. Jadi bingung, mereka itu orang yang bingung. Kalau orang Yahudi itu disebutnya maghdub. Mereka tahu petunjuk yang benar tapi sengaja menolak petunjuk itu. Jadi maghdub itu lebih bahaya daripada sesat. Nah, orang itu tersesat kan dia bingung, nggak tahu dia. Akhirnya dia salah, sesat namanya. Tapi ada orang tahu ini jalan benar tapi sengaja dia pilih jalan yang salah. Ini namanya maghdub. Sudah dimurkai. Maghdub. Nah, makanya ulama menafsirkan adallin di situ adalah Nasrani karena bingung. Nah, Allah jadikan kaitnya itu tipu daya mereka itu fitadil, tidak sampai pada maksudnya. Nggak sampai karena ternyata setelah kejadian itu boro-boro orang Arab mau pindah ke gereja mereka. Yang ada itu orang malah tambah banyak yang datang ke Makkah. Karena mau lihat peristiwa itu. Gimana dulu? Di mana kejadiannya? Sampai orang hafal betul kisah-kisah itu. Yang ke Makkah tidak lagi yang cuma mau berhaji, tetapi yang dengar kabar itu jadi datang, pengen tahu di mana itu kisahnya itu datang. Jadi yang maksud mereka ingin mengalihkan manusia dari Ka'bah itu tadlil, malah hilang. Justru kebalik, orang malah tambah datang ke Makkah. Nah, itu alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghentikan kaitnya tentara gajah itu? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan kepada mereka tayr, burung. Ababil, rombongan. Jadi ababil itu rombongan. Bapak sering lihat burung yang suka rombongan, itu ababil. Itu ababil. Jadi kalau laskar ababil ya harus rame-rame. Kalau sendiri-sendiri bukan ababil itu. Jadi ababil itu rame-rame. Jadi banyak yang mengikuti. Jadi kalau orang baris ababil. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Teratur berbondong-bondongnya, enggak saling mendahului. Nah, itu ababil. Itu ada kan laskar ababil ya? Ada tuh, saya baca-baca itu ada kelompok laskar ababil. Banyak keterangan tentang burung ini burung apa, tetapi tidak ada yang jelas tentang burung apa itu. Tidak ada yang tahu. Dalam riwayat-riwayat yang tidak bisa ditemukan kebenarannya. Nah, jadi di saat Abu Thalib itu sudah mengambil untanya, maka dia berdoa kepada Allah. Makanya orang Arab dulu kalau bikin perjanjian Bismi Rabbil Ka'bah, dengan nama Tuhan Ka'bah, gitu orang dulu. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim nggak kenal dia.